Allah mudahkan belajarnya. Semoga Allah tambahkan sangunya. Kalau urusan sangu, aminnya banter nggih. Kalau urusan belajar, aminnya setengah-setengah nih. Yang di belakang jawab salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal iman wa ja'ala sunnatahu tariqan lidukhulil jinan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bimahabbatin nabiyil adnan. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan. Adik-adik, ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut, maka tugasnya apa? Bersolawat kepada Nabi. Kata Nabi itu, adik-adik, kata Nabi, al-bakhil kullal bakhil, orang yang paling medit. Ngerti medit? Itu bahasa Jawa, medit ada nggak? Ada nggak? Kalau di Betawi dulu medit itu adalah orang yang pelit pakai banget. Pelit pakai banget. Kata Nabi, orang yang paling pelit adalah ini, adik-adik yang mendengar nama Nabi Muhammad disebut, tapi adik-adik tidak bersolawat kepada Nabi. Saya ulang nggih. Orang yang pelit itu siapa? Haikal. Yang mana Haikal? Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad tapi dia tidak bersolawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Allahumma sholli alaihi. Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa khairu man masya 'alal ardin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin wa awfal wa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Surabaya, yang mulia Dr. Andes Bapak Sujasmi Mardinono MSI, serta segenap Dewan Guru yang namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak pernah mengurangi hormat kita semua kepada guru-guru kita di SMP Negeri 8 Surabaya ini.
dan juga yang saya muliakan Ketua Panitia perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia Bapak Nasir Soleh MPD, serta segenap adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 8 Surabaya yang sangat-sangat saya banggakan. Adik kepanasan ya? Panas. Adik bersabar ya. Kata ulama itu, adik ngerti ulama? Kata orang pinter, nih yang cowok, yang cewek dengerin. Kata orang pinter, ini saya sampaikan bahasa Arabnya dulu. Makana aktsaro fi'lan kana aktsaro fadlan. Kata ulama, dengerin nih. Perbuatan atau aktivitas apapun yang kita lakukan, kalau aktivitas itu lebih banyak tantangan dan rintangannya, maka aktivitas yang kita lakukan itu lebih besar pahalanya. Ini sekarang ada tantangan dan rintangannya, bukan? Ada enggak? Apa rintangannya? Panas. Dulu adik-adik nih, dulu ada siswa, ada murid yang bertanya kepada gurunya, "Guru, kenapa di dunia ini Allah menciptakan matahari cuma satu?" Ini ada pertanyaan dari seorang murid nanya ke gurunya. Nih adik-adik cowok kok berisik sendiri ya? Nanti adik-adik yang ada di sini dengerin penjelasan saya. Nanti dicatat apa isinya. Nanti catatannya dikumpulkan. Terus ada tambahan dari saya nanti. Saya kasih 3 angpau untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Sepakat apa enggak? Untuk bisa jawab pertanyaan, caranya bagaimana? Dengerin dan dicatat. Oke. Ingat ya, angpau. Beda antara angpau dengan amplop, beda. Kalau angpau itu punya kalian, nanti saya kasih. Kalau amplop itu punya saya nanti. Beda ya. Jadi kalau angpau dengan amplop itu ada bedanya. Sama-sama ada bungkusannya, tapi isinya beda. Jadi ingat, nanti yang bisa jawab 3 pertanyaan dari saya, itu saya kasih angpau. Ini saya sudah siapkan di kantong ini. Lanjut. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, kenapa Allah menciptakan matahari cuma satu?" Apa jawabannya? Sebelum gurunya menjawab, teman yang lain memotong pembicaraan gurunya. Kata teman yang lain bilang begini, "Iyalah satu. Orang satu aja udah bikin saya gosong, apalagi 2. Satu aja udah bikin kalian panas, apalagi 2 matahari." Setuju apa enggak? Setuju. Itu dulu pertanyaan santri dulu kepada gurunya. Masuk akal apa enggak jawabannya?
Masuk akal nih. Jadi sekarang yang merasa panas tolong bersabar dan dinikmati karena pahalanya lebih besar. Adik-adik yang sangat saya banggakan, saya nanya ke kalian, kalian berkumpul dari pagi tadi jam berapa? Jam 6? Jam berapa? Jam 7 ya, jam 7. Kalau yang setengah 7 atau yang jam 6 itu DL. Apa DL? Derita lo. Derita lo kata orang Jakarta, derita lo. Seharusnya jam 7. Yang jam 6 atau yang jam setengah 7 itu DL, nggih. Saya nanya ke kalian, dari jam 7 kalian berkumpul di tempat ini, senang apa enggak? Enggak. Senang. Yang sini, adik-adik yang cowok, yang putra, berkumpul di tempat ini senang apa enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Panas. Tadi ada yang seneng, ada yang enggak. Yang seneng, senengnya kenapa? Senengnya, hah? Kenapa? Karena angpau. Senengnya perlu dipertanyakan. Nih, kita yang berkumpul di tempat ini, yang seneng, yang berbahagia, itu bahagianya perlu dipertanyakan. Ada yang seneng duduk di lapangan ini karena nggak sekolah, nggak belajar di kelas. Ada apa enggak yang begitu? Ada yang nganggu itu. Ada yang seneng yang lain. Ada yang seneng ngumpul di lapangan memang benar-benar seneng karena cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nih, ketika kalian semua senang berkumpul di tempat ini senangnya karena Nabi Muhammad, adik-adik, ini ilmunya nih. Ilmunya. Dulu guru kami di Mesir menyampaikan begini. Ada salah seorang ulama yang pernah bermimpi. Di mimpinya itu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mimpi ketemu Nabi Muhammad. Di sini ada yang pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad? Ada yang pernah? Hah? Kayaknya mustahil ya. Kayak ini saya tidak seudon. Ada yang ngerti seudon? Saya tidak seudon, su'ul yakin. Apa su'ul yakin itu? Benar-benar yakin. Kalian yang di sini sangat sulit mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kenapa kok sulit? Ini buktinya. Acaranya Nabi Muhammad malah berisik sendiri. Mana mungkin mimpi ketemu Nabi Muhammad? Sangat sulit. Ada salah seorang ulama mimpi ketemu Nabi Muhammad. Di mimpi tersebut beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma ra'yuka?" Apa pendapat Anda wahai Rasul? Apa pendapatan jenengan? Ada orang-orang yang merayakan maulid atau kelahiran panjenengan. Mereka semua mengundang orang, menyiapkan makanan, menyiapkan tempat,
Itu semua mereka lakukan untuk merayakan hari lahirnya panjenengan. Apa menurut Anda wahai Rasul? Pertanyaannya, ngerti pertanyaannya? Yang ditanya ulama ngerti ya? Rasul menjawab, Kanjeng Nabi menjawab, man fariha bina farih nabihi. Nih kata Nabi, siapapun di antara kita yang ada di tempat ini pada pagi menjelang siang ini, kalau kita semua yang ada di tempat ini bangga, bahagia dengan Nabi Muhammad, dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad, maka kata Nabi Muhammad, aku pun akan bangga kepada dia. Ngerti jawaban dari Nabi Muhammad? Jawabannya ngerti? Ngerti ya? Sekali lagi kata Nabi Muhammad, siapapun orang yang bangga terhadapku, bangga kepadaku, maka aku akan bangga kepadanya. Siapapun orang yang senang merayakan hari lahirku, maka aku akan senang kepada dia. Nih pertanyaannya, misalnya adik, nih adik, wali kelasnya siapa? Nggih. Bapak siapa wali kelasnya? Bu Dea. Ngapunten Ibu Dea. Misalnya Ibu Dea seneng ke adik di kelas, di satu kelas kamu, Ibu Dea itu hanya seneng ke adik karena misalnya adik rajin di kelas, misalnya disiplin nggak? Disiplin. Alhamdulillah, berarti nggak salah. Contohnya nggak salah, tepat sasaran ini. Ketika wali kelas Ibu Dea itu senang ke adik, apa iya Ibu Dea tidak akan ngasih sesuatu yang spesial kepada adik? Pasti ngasih sesuatu yang spesial apa enggak? Pasti ngasih sesuatu yang spesial. Misalnya ketika kelas butuh sesuatu, pas siapa namanya? Yakin? Ainul. Misalnya kelasnya Ade Ainul mau melakukan sesuatu, pasti yang ditunjuk untuk memimpin perayaan tersebut Ade Ainul. Segala apapun yang ada di kelas itu, pasti Ibu Dea larinya ke Ade Ainul. Ketika Ibu Dea dapat berkat, juga pasti dikasih ke Ade Ainul. Itu wali kelas. Ya, itu wali kelas. Sekarang gimana dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Nabi kita senang kepada kita semua, Nabi kita pasti akan memberikan kepada kita apapun yang kita mau. Percaya apa enggak? Percaya. Ini buktinya. Buktinya pagi ini, adik-adik semua yang bisa duduk di tempat ini, sekalipun ada yang kepanasan, kalian semua bisa duduk mengikuti perayaan Maulid dari awal sampai akhir. Itu karena barokahnya Nabi Muhammad. Misalnya Bapak Presiden sekarang siapa? Bapak Prabowo. Misalnya Bapak Prabowo senang, cinta kepada Bapak yang sedang menjaga kamera misalnya,
Misalnya, ketika Bapak Prabowo punya rasa senang kepada beliau, apa iya Bapak Prabowo gak akan pernah ngasih sesuatu kepada beliau? Pasti Bapak Prabowo akan sering manggil beliau. Bisa-bisa beliau berhenti dari tempat ini, ditarik ke Jakarta untuk jadi asistennya Bapak Prabowo. Itu kenapa? Karena Bapak Prabowo cinta kepada beliau. Sama adik-adik dengan Nabi Muhammad. Nih ada yang pindah ke belakang, biar gak kepanasan ya. Oke. Monggo adik-adik dipercepat pindahnya, biar gak kepanasan. Kasihan yang di depan. Ini yang di depan kelas berapa? Kelas 9. Yang kepanasan kelas 9 ya. Yang mau lulus wajar lah. Sebagai contoh yang baik buat adik-adik kelasnya. Kakak kelas baik hati, betul. Ayo agak mundur dikit, agak mundur, dipercepat biar gak panas. Kalau sudah duduk, sudah, kita lanjut ya. Tadi saya ulang, ketika Nabi bangga kepada kita, maka tentu semua apa yang kita inginkan, yang mau jadi pinter, ada nggak di sekolahan ini yang mau jadi pinter? Yang mau jadi pinter, kalau Nabi bangga kepada kalian, percayalah, pasti kalian bisa jadi anak pinter. Yang mau sukses di masa depan nanti, ada enggak? Ada ya. Kalau kalian bisa membanggakan Nabi, maka pasti kalian nanti di masa depannya, yakinlah masa depannya akan terang, akan sukses. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya banggakan, Kenapa dengan Nabi Muhammad? Banyak di antara kita melakukan perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad. Oke, sebentar dulu. Tahun ini itu tahun hari lahirnya Nabi yang keberapa? 1440. Ada yang 6, ada yang begini 7. 1447 itu apanya Nabi? Tahunnya apa? Tahun apa? Hah? Tahun lahir. Ada yang bilang tahun gajah. 1447 itu bukan tahun lahirnya Nabi. Itu tahun Hijriyah saat ini. Ada tahun Masehi, ada tahun Hijriyah. Masehinya sekarang tahun berapa? 2025. Hijriyahnya 1447. Itu tahun Hijriyah. Kalau tahun lahirnya Nabi
Sekarang yang keberapa? Misalnya kayak saya nggih, Agustus kemarin itu tahun lahirnya saya yang ke-30. Kalau Nabi yang keberapa saat ini? Ada yang bisa jawab? Saya kasih kode kunci nggih. Saya kasih kisi-kisi kode kunci. Kode kunci yang pertama, Nabi diangkat, Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi pada usia berapa? Empat 40 tahun. Ini kode kunci pertama. Kode kunci pertama. Kode kunci kedua. Kode kunci kedua. Nabi berdakwah. Ngerti berdakwah? Nabi menyebarkan agama Islam atau berdakwah di kota Mekah itu lamanya berapa tahun? Ada yang bilang 10, yang 15 salah, yang 10 salah. 13 tahun. Di kota Mekah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun. Nih, kode kunci kedua, Nabi berdakwah di kota Mekah itu selama 13 tahun. Dan sekarang Hijriahnya tahun 1447 Hijriah. Penghitungan Hijriah itu dari kapan? Penghitungan tahun Hijriah dari kapan? Dari Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika Nabi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu penghitungan tahun Hijriah dimulai. Sampai saat ini tahun Hijriahnya 1447. Ada 3 kode kunci. Kode kunci yang pertama apa tadi? Nabi diangkat jadi nabi pada usia ke 40 tahun. Kode kunci kedua, Nabi berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Saat ini tahun hijriahnya tahun keberapa? 440 tuh. Nih, ini pertanyaannya. Dari 3 kode kunci itu, kalau kalian bisa berpikir, jadinya berapa? Tahun lahirnya Nabi saat ini tahun keberapa? Perayaan Maulid yang keberapa tahun ini? Sebentar, acung tangan. Ini saya kasih angpau pertama. Tadi saya dengar pertama dari sebelah kiri. Saya dengar yang pertama dari sebelah kiri. Maka saya kasih ke yang adik yang sebelah kiri. Adik siapa namanya? Suaranya keras. Kalau mau dapat angpau, suaranya keras. Adik Dina kelas 9 ya. Sekarang tahun lahirnya Nabi yang keberapa? Yang belakang denger nggak? Nggak denger. Perlu berdiri biar denger? Mau berdiri? Biar kedengeran, ini ilmu. Biar adik Dina bisa menyampaikan ilmu kepada yang belakang yang lain.
Nggih. Gak mau? Ayo, berdiri sebentar langsung ucapin tahun keberapa. Dengar ya. 1500. Hari lahirnya Nabi pada tahun ini itu yang ke 1500. Sebentar, adik Dina mikir sendiri atau dari yang lain? Hah? Dari mikir sendiri. Oke. Angpau pertama didapat oleh adik Dina. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi ingat, tahun ini adalah tahun kelahiran Nabi yang ke 1500 tahun. Coba bayangkan, 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad dilahirkan. Pada usia ke-40 Nabi Muhammad mulai berdakwah, menyebarkan agama Islam. Nih pertanyaannya, Nabi ketika menyebarkan agama Islam itu jalan dakwahnya baik-baik saja atau penuh dengan tantangan dan rintangan? Penuh tantangan, rintangan, dan siksaan. Semua sahabat-sahabat Nabi dapat siksa. Nabi pernah luka gara-gara menyampaikan agama Islam. Luka. Nabi pernah ngumpet di gua apa? Di gua, bukan gua Hiro, gua Sur. Pernah ngumpet di gua Sur dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Itu semua Nabi lakukan untuk siapa? Untuk umatnya. Kita ini umatnya Nabi atau bukan? Umatnya Nabi. Tantangan, rintangan, dan siksaan Nabi lalui. Nabi lakukan itu semua adik-adik untuk kita semua bisa hidup nyaman, bisa hidup menimba ilmu pada saat ini. Andaikan tanpa Nabi,